Oke. Oke, Oke, Pak. buat Ivo, apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi general ini? Kamu ada pertanyaan apa nih buat kita diskusikan? Iya, mau tanya Pak, kalau di interview itu kadang HRD suka nanya gini Pak, apa rencana 5 tahun ke depan? Nah, saya masih bingung tuh, itu jawabnya gimana? Oke, biasanya nih, tanpa aku jawab dulu, biasanya kamu punya ide apa sih? Kalau ditanya apa rencanamu berapa waktu ke depan, kira-kira kamu mau jawab apa? Biasanya jawab apa? Biasanya sih jawab nambah skill untuk berkontribusi lebih baik untuk perusahaan kayak gitu. Oke, untuk perusahaan ya, untuk perusahaan ini atau perusahaan lain? Perusahaan yang mau saya lamar, Oke, terus ya, nambah skill. Skillnya yang berkaitan dengan posisimu atau di luar posisimu? di posisi yang saya lamar. Oke, Heeh. terus apa lagi? Biasanya diarahin kemana lagi? Apalagi ada lagi nggak? Eh, Kalau nggak ada ya nggak ada. jawabannya apa, Mas? Ya, poin-poinnya. Jawabannya. Oke, poin-poinnya aja. Jadi misalkan barusan kan kamu bilang, oke kalau ditanya apa rencanamu berapa tahun ke depan, saya akan Nah, menjawab terkait dengan skill, peningkatan skill yang saya miliki. Kedua, hmm. terkait dengan kontribusi yang akan saya berikan lebih. Ada lagi nggak? Apalagi yang pengen kamu sampaikan? Kalau saya jawab nabung itu salah nggak sih, Pak? Kayak Nabung. uang gaji gitu bisa buat nabung gitu. Oke. Salah nggak sih? Ya nggak apa-apa loh. Nggak apa-apa kan? Ini kan aku pengen tahu apa yang ada di kepala kamu, apa yang kamu pahami, apa yang kamu sadari. Nanti kita bahas bareng nih, gitu. Apalagi biasanya alasan menabung, apalagi yang kamu kemungkinan Hmm. akan kamu sampaikan. Apa rencanamu 5 tahun ke depan? Biasanya saya jawab itu sih, Pak, itu aja. Oke. Nah, Hmm. sekarang pertanyaan selanjutnya. Kenapa ya? Kok kamu kepikiran buat menjawab dengan adanya peningkatan skill atau adanya peningkatan kontribusi yang kamu berikan di perusahaan ini? Kenapa? Kenapa kamu kepikiran ngejawab itu? Ya karena ingin memajukan perusahaan tersebut, Pak. Oke, Ya apalagi? mungkin bisa apa namanya tuh naik jabatan, bisa naik jabatan dengan skill yang saya miliki gitu. Saya bisa naik jabatan di perusahaan itu. Oke, bagus. Nah, jadi Ya. dari jawabanmu barusan gitu ya. Jadi Nah, pertanyaanmu tuh kamu udah tahu jawabannya gitu. Oke, ini paling untuk meyakinkan alasan ya gitu. Mungkin kamu masih, iya. oke, aku jawab ini. Oke, kenapa ya aku jawab ini gitu ya? Oke, aku sampaikan dulu gitu. Bahwa benar ya. Jadi sebenarnya itu kalau ditanya oleh HR atau user, tapi kebanyakan HR ya. Apa rencana kamu berapa Iya. tahun ke depan itu? Sebenarnya maksudnya tuh apa Hmm. sih? Satu, ingin mengetahui kamu itu tipe orangnya tuh terplanning nggak gitu. Hmm. Jadi kamu tuh punya nggak sesuatu yang sifatnya itu sistematis yang ada pada dirimu, khususnya untuk perjalanan karir gitu. Memang nggak semua hal itu harus dadakan, serba Iya. mendadak nggak kayak gitu. Kamu punya planning-planning tadi nggak kayak gitu. Itu menarik juga tuh, nomor satu itu. Jadi apakah kamu tuh orangnya terstruktur atau enggak? Punya planning yang jelas enggak? Gitu. Yang kedua, Iya. kalau memang punya struktur atau planning yang jelas, apakah kita, dalam tanda kutip perusahaan ya, apakah kita itu ada di tengah planningmu? Hmm. Gitu. Apa rencanamu 5 tahun ke depan? Saya ingin memiliki bisnis online jualan hijab yang terkenal seluruh Indonesia. Ya memang itu bagus gitu. Tapi kalau dipikir misalkan, oke, berarti cepat lambat kamu mau resign gitu dari kantor ini buat Iya. ngejalanin bisnis itu, misal gitu, Iya. ya kan? Jadi ibaratnya apakah tadi tersistematisnya perjalanan karirmu rencanamu ke depan ini kita tuh ada bagian di dalamnya. Apakah kita tuh saling menguntungkan di dalamnya? Kayak gitu. Akan sangat menarik apabila jawabannya semacam tadi. Bahwa kunci dari jawaban ini adalah satu, kamu harus punya jawaban yang jelas. Yang kedua, masih berkaitan dengan posisi yang kamu lamar. Dan yang ketiga, dengan adanya tenggat waktu tadi, sekarang dan berapa tahun yang akan datang atau berapa waktu yang akan datang, harus ada
pertumbuhan. Ya nggak? Gitu. Iya, Pak. Harus ada pertumbuhan. Apalagi kalau kamu nanti daftarnya itu manajemen trainee. Hmm. Manajemen trainee cepat lambat kamu jadi pimpinan perusahaan, kamu nggak punya planning, atau 5 tahun ke depan planningmu tetap jadi staff. Mohon maaf, program MT nggak untuk itu. Misal kalau kamu daftar program manajemen trainee gitu. Jadi tadi, bahwa kamu harus bisa menunjukkan kepada perusahaan bahwa saya niat bekerja di perusahaan ini dan saya sudah ada planning apa yang akan saya lakukan 5 tahun ke depan, semacam itu. Pada saat saya diberikan tanggung jawab dan kepercayaan di sini, yaitu dengan adanya pertumbuhan. Bahwa saya sadar dengan saya bekerja di sini, saya juga belajar. Makin lama saya bekerja di sini, karena saya orangnya suka belajar, maka kemampuan saya akan meningkat. Saya bisa belajar sendiri, saya bisa belajar dari teman-teman kantor. Akhirnya skill saya meningkat. Saat skill saya meningkat, saya ingin ada tanggung jawab lebih yang dipercayakan kepada saya. Kenapa kok saya ingin ada tanggung jawab lebih? Karena saya sudah punya kemampuan lebih. Apa yang kamu harapkan dari tanggung jawab lebih? Saya berharap dengan adanya tanggung jawab lebih, saya bisa memberikan kontribusi yang lebih. Gimana bentuk tanggung jawabnya? Berikan saya kepercayaan jabatan yang lebih tinggi. Kayak gitu. Jadi kamu sudah menuju ke arah yang benar, bahwa dengan stay-nya kamu di situ, ada apa yang akan kamu lakukan 5 tahun yang akan datang. Kan berarti kan kamu bayangin ada di perusahaan ini 5 tahun lagi. Jangan hanya bayangin kamu ada di posisi ini. Anggap aja posisi ini tuh mula-mulanya di posisi ini. Tapi boleh dong Hmm. punya impian nanti jadi supervisor, gitu kan. Nanti jadi asisten manajer, jadi manajer. Boleh, sampaikan gitu. Dan pada saat menyampaikan itu yang berhubungan dengan kontribusimu dan Hmm. perusahaan. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya pribadi, saya nanti ingin Pak 5 tahun yang akan datang, di tahun kedua saya ingin nabung, tahun ketiga saya beli rumah, tahun keempat saya beli motor, itu hal pribadimu. Jadi yang Hmm. tadi ada rencana menabung nggak usah disampaikan ya, gitu. Itu Wah. ranah privasimu aja, gitu. Nggak masalah, karena itu adalah apa ibaratnya, dengan kamu memberikan kontribusi ke perusahaan ya kamu memperoleh haknya. Nah hak itu Hmm. terserah kamu mau buat apa, nggak usah dideklar ke perusahaan nggak apa-apa. Nah tadi arahmu udah bener, selalu diingat-ingat ya, bahwa jawab bahwa kamu itu akan tetap ada di sini, tapi saya sadar akan ada peningkatan skill karena saya bekerja di sini lama, sehingga Hmm. saya berharap ada peningkatan kepercayaan yang diberikan perusahaan kepada saya dengan naiknya jabatan, misalkan, sehingga kamu bisa memberikan kontribusi lebih kepada perusahaan. Itu udah benar. Nah, sekarang nanti di sesi detail lah ya, sesi kedua gitu. Hmm. Nanti kita cek bagaimana cara kamu menyampaikan itu. Secara meyakinkan, meyakinkan aja. Nggak harus bertele-tele panjang kok, kayak begitu. Misalkan kamu sekarang masuk jadi staff admin. Ya, staff admin apa misalnya? Ya udah, staff admin. Mungkin nanti kamu bayangkan 5 tahun lagi jadi apa misalkan manajer operasional misalkan gitu. Hmm. Atau kamu masuk jadi sales staff. Nanti kamu bayangkan 5 tahun lagi jadi asisten manajer atau manajer sales gitu. Hmm. Yang tadinya kamu cuma execute, 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 sekarang kamu diberikan tanggung jawab untuk memegang cabang, memegang orang, mengejar KPI gitu. Nah, jawablah itu dengan Hmm. terstruktur. Nah, nanti kita cek ya di sesi detail gimana. Tapi sejauh ini udah bener gitu ya. Hmm. Jadi jangan menunjukkan juga alasan pribadi, jangan menunjukkan bahwa cepat lambat nih orang bakal resign. Jangan menyebut juga bahwa kamu Hmm. ngelamar di sini tuh cuma gambling. Orang nggak ada Hmm. planning, ya kan nggak ada planning gitu. Iya. 5 tahun lagi mau apa? Aduh, ngapain ya gitu. Itu biasanya gara-gara Iya. apa? Mungkin dia belum siap pada saat di interview. Mungkin dia udah siap interview tapi belum nyangka kalau akan muncul pertanyaan ini. Riset lagi pertanyaan ini kan ini termasuk pertanyaan yang biasa muncul. Atau yang ketiga, ya ini memang asal aja Pak, klik 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 ada panggilan cuma modal datang aja. Positive thinking datang, nggak belajar. Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Harus Iya, Pak. siap gitu ya. Oke, apalagi nih misalkan ada tambahan boleh, ada tanggapan boleh atau pertanyaan lain boleh. Pertanyaan lain, Pak. Hmm? Ya. Kalau ditanya gaji berapa, nah saya jawab UMR sesuai dengan UMR Jakarta gitu. Saya kan tinggal di Jakarta gitu.
Hmm. Saya pernah jawab UMR Jakarta itu menurut Bapak salah apa enggak ya? Saya jawabnya kayak gitu. Oke, menurut kamu apa sih yang harus dipertimbangkan sebelum kamu menjawab pertanyaan mau gaji berapa gitu? Hmm. Kira-kira apa aja yang kamu pertimbangkan? Jelas nomor satu UMR itu UMK atau UMP suatu daerah. Terus apa lagi yang Nah, kamu pertimbangkan? mungkin riset ininya kali ya, posisi yang dilamar gajinya berapa gitu. Ya riset. Kamu biasanya Iya. nyebut nyebut iya saya bersedia gaji UMR itu misalkan gaji UMR tuh istilah lama ya, sekarang jadi UMP sama UMK Iya. ya gitu. Nah, itu Iya. tuh kamu udah termasuk riset soal posisi yang kamu lamar kan? Iya. Oke. Terus apa lagi Hmm. yang biasanya jadi bahan pertimbanganmu? Skill ya Pak ya. Skill. Oke, skill. Skill Terus apa lagi yang biasa kamu pertimbangkan? pengalaman, pengalaman Pengalaman. kerja. Ya. Ya. Apalagi ada lagi nggak? Hmm, menurut saya itu aja ya Pak ya. Oke, aku jawab ya sebagai pelengkap aja. Karena Hmm. sebenarnya kamu tuh udah tahu alasan-alasannya kok, hanya perlu disusun aja gitu ya. Iya. Jadi nanti sebagai bahan pembelajaran pribadi, nanti buka channel YouTubeku di playlist FAQ seputar karir. Di situ aku nulis 6 hal yang harus dipertimbangkan atau bisa dipertimbangkan dulu sebelum nyebut angka tadi ya gitu. Ini sebagai pelengkap aja, Hmm. barangkali penjelasanku sekarang ada yang kurang. Jadi gini, secara natural orang itu pasti akan mempertimbangkan kenapa kok aku harus digaji segini gitu kan. Nah, pertimbangan orang-orang tuh macam-macam. Nomor satu itu yang harus dipertimbangkan tuh apa? Ya kebutuhanmu pribadi, ya enggak? Gitu. Hmm. Itu pasti secara sadar kamu tuh tahu bahwa aku nih loh minimal biar bisa hidup 1 bulan ke depan sampai gajian lagi aku tuh butuh nominal tuh sekitar segini. Pasti itu sebagai bahan pertimbangan juga. Nah, bahan pertimbangan tadi jangan tunggal itu aja. Jangan hanya kebutuhan pribadi. Tapi apa? Nomor dua, riset soal posisi yang kamu lamar. Cek harga pasarnya berapa gitu kan. Itu nomor dua. Yang nomor tiga, apalagi yang bisa kamu riset? Mungkin ukuran perusahaannya juga. Ukuran perusahaan ini kan Hmm. tergantung dari akan mempengaruhi daya belinya mereka-mereka ini gitu Hmm. kan. Boleh gitu. Terus apalagi tadi riset soal UMP UMK suatu daerah gitu, ya kan? Pastikan itu berapa dan lain-lain gitu. Nah, nanti akhirnya apalagi yang selanjutnya? Tadi pengalaman dan skill yang dimiliki. Setiap pengalaman akan menghasilkan skill. Setiap skill pasti bisa ditaksir harganya oleh masing-masing orang. Kamu ingin menilai dirimu itu berapa dinominalkan. Sehingga saat nanti ditanya kamu pengen gaji berapa, pertimbangannya ini semua. Dengan menyebut angka tadi, harusnya kebutuhan sehari-hari kamu ya cukup dalam sebulan itu ya maksudnya. Terus berdasarkan riset-riset ini masuk, ya UMP, UMK juga masuk gitu ya. Kayak gitu. Jadi, terus apalagi? Mungkin kalau kamu sudah punya pengalaman kerja, bandingkan dengan gaji terakhir atau gaji tertinggi terakhir. Setiap orang kan Hmm. pengen ada pertumbuhan gaji, kadang Iya. minimal sama dan lain-lain. Itu jadi bahan pertimbangan juga, nggak apa-apa. Nah, nanti pada saat menyampaikan, silahkan kamu boleh menyampaikan dalam bentuk rentang atau range, gitu. Dengan narasi yang tetap kamu profesional. Hmm. Baik Ibu Ivo, Ibu ingin gaji berapa? Sampaikan saja, gitu. Hmm. Berdasarkan pengalaman yang saya miliki di bidang sales dan marketing selama 5 tahun ini, saya ingin mengajukan gaji antara sekian sampai dengan sekian per bulan. Misalkan gitu. Nggak apa-apa, sampaikan begitu. Oke, gitu. Boleh kok nyampekin kayak Oke, gitu. Pak. Gitu. Boleh nggak nanti kalau kamu nembak langsung UMR? Ya boleh, itu masing-masing orang. Nggak apa-apa. Tapi at least aku pengen ngingetin kamu ini aja. Gitu. Coba penyampaiannya semacam itu. Bahan pertimbangannya ini. Coba dihitung-hitung. Gitu. Hmm. Gitu. Barangkali memang udah waktunya kamu up gitu kan. Sampaikan dengan meyakinkan. Barangkali kamu punya skill-skill mahal yang akhirnya kamu Hmm. hmm, gitu. Yang akhirnya kamu memang layak dibayar segitu. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan nanti kamu namanya nego lewat lisan, boleh sampaikan saja. Namun saya masih sifatnya
mengajukan Bu, masih bisa negosiasi gitu, masih negotiable gitu, nggak apa-apa menyampaikan itu. Tapi at least jangan sampai lupa pertimbangan ini. Kebutuhan dasar riset perusahaan, riset posisi yang kamu lamar, riset UMP atau UMK, riset posisi tadi ya udah ya. Terus habis itu riset gaji terakhir atau gaji tertinggi Hmm. terakhir. Terus habis itu silahkan taksir sendiri kemampuan dan pengalaman kamu yang kamu miliki, sampaikan dalam bentuk rentang gitu. Jadi itu silahkan dipraktekkan gitu. Tapi tetap harus dilatih cara nyampeinnya. Oke, nanti latihan cara Hmm. ngomongnya di sesi nanti. Oke, apalagi yang pengen kamu diskusikan atau tanyakan Um, yang sifatnya umum? yang sifatnya umum ya. Hmm. Mungkin ini Pak, kalau misal HRD nanya, kamu mau nggak lembur tapi nggak digaji? Itu jawabnya gimana ya Pak? Ada lemburan tapi nggak digaji gitu. Wah, balik lagi. Begini, ini aku balik lagi ke masing-masing orang. Oke, mau atau enggaknya balik lagi ke masing-masing orang. Tapi gitu, kamu berhak untuk menyampaikan bahwa gitu, selama aturan yang ada sesuai dengan aturan ketenaga kerjaan yang berlaku di Indonesia, saya akan ikuti. Gitu. Hmm. Walaupun nanti ya balik lagi gitu. Memang mohon maaf nih di lapangan beberapa teman yang sharing juga bilang bahwa di perusahaan ini sifatnya loyalitas. Loyalitas nggak cuma dinilai dengan itu kok. Masih ada cara lain kok soal loyalitas gitu. Tapi kamu harus loyal sama dirimu sendiri gitu. Nah, di sini balik lagi pertimbangannya gitu. Bahwa kamu kalau ingin dinilai sebagai seorang profesional, aku akan menyarankan dulu sampaikan saja semacam itu. Gitu. Kira-kira atau misalkan kamu sampaikan, apakah ada batas minimum? Misal kamu tanya balik boleh nggak boleh? Misalkan tanyakan, mohon maaf Bapak atau Ibu, mohon informasi untuk lembur tadi, adakah jam minimum yang harus dicapai agar dapat diberikan upah? Karena lembur menurut saya berdasarkan UU Cipta Kerja ini kamu browsing nanti, gitu ya. Hmm. Itu harus Iya diberikan Pak. karena memang gitu. Atau kamu sampaikan lagi aja gitu. Saya bersedia, saya bersedia untuk mengikuti kontrak kerjasama yang sesuai dengan aturan ketenaga kerjaan yang berlaku di Indonesia. Macam itu. Kalau memang Hmm. memang menurut aturan itu harusnya digaji, saya sampaikan saja sebagai seorang profesional, saya ingin semacam itu. Gitu. Tapi kalau memang nggak apa-apa sifatnya nanti nego kok ngobrol aja kok. Kalau misalkan ya paling nanti lemburnya cuma 15 menit, setengah jam, ya nggak apa-apa lah mungkin gitu. Ya kan? Tapi kalau udah nggak masuk akal gimana? Gitu. Hmm. Nah, itu yang jadi ini jangan main iya 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 aja nanti malah kamu yang ngeluh gitu. Nah, ini coba riset lagi soal Oh. itu. Perusahaan profesional, perusahaan bagus pasti mau mengikuti aturan ketenaga kerjaan atau tadi dalam tanda kutip memanusiakan manusia gitu. Jadi nggak yang sekedar gitu. Walaupun ini di sini ada persetujuan dari kamu, ya kan? Walaupun dengan resiko Hmm. misalkan tadi kalau nggak mau lembur nggak digaji nggak diterima, nggak apa-apa kok perusahaan masih banyak, santai saja. Hmm. Kalau kamu udah mahal, jangan memurahkan diri untuk hal-hal yang sifatnya tadi nggak sesuai dengan aturan ketenaga kerjaan nanti repot sendiri kamunya gitu. Gitu. Mending tadi banyak di luar sana perusahaan-perusahaan yang bagus-bagus yang bisa hanya itu untuk hal semacam itu tuh udah tahu lah gitu. Gitu. Dan ini bukan termasuk pertanyaan yang itu, Hmm. bukan pertanyaan yang biasa muncul saat interview semacam itu. Atau kamu nanti boleh versi lain menjawab gitu. Kamu sampaikan saja gitu. Bahwa apabila lembur yang terjadi itu hanya beberapa kali dan itu misalkan beberapa case atau misalkan hanya beberapa menit misalkan aku nggak tahu ya tingkat toleransimu berapa gitu. Saya akan tidak akan masalah karena saya memang biasa, mungkin kamu udah punya pengalaman kerja sampaikan. Karena saya memang biasa semacam itu Bu. Jadi saya dengan inisiasi sendiri akan gitu tidak pulang awal sampai dengan pekerjaan itu selesai. Namun, Hmm. apabila ini sifatnya diminta oleh perusahaan, saya ingin diberlakukan sesuai dengan aturan ketenaga kerjaan. Boleh kamu bilang gitu? Gitu. Sampaikan saja Oke. gitu.
Saya sampaikan saja gitu bahwa apabila nanti lembur yang terjadi itu karena inisiatif saya sendiri, karena saya tahu bahwa tanggung jawab harian saya belum selesai, maka saya tidak masalah untuk tidak dibayar karena itu memang bentuk tanggung jawab saya dan itu biasa saya lakukan di pekerjaan sebelumnya. Namun kalau sejak awal sudah diberitahu misalkan besok hari ini lembur semacam itu, saya ingin yang diberlakukan adalah aturan tenaga kerjaan yang berlaku di Indonesia. Sampaikan jawaban ini juga boleh. Tadi ada beberapa versi nih, nanti video ini kamu play. Itu jawaban dari beberapa Oke. teman-teman yang aku kumpulin gitu. Balik Hmm. lagi ke Oke, masing-masing Pak. orangnya. Mau langsung kamu bilang saya nggak setuju, Oke, nggak oke. apa-apa. Mau sekedar saya setuju, balik lagi ke kamunya. Ini aku kasih beberapa alternatif tadi, gitu. Oke? Iya. Oke. Apalagi Ya, yang Pak. pengen kamu diskusikan? Apa lagi ya? Eh, Sifatnya belum umum. ada sih, Pak. Belum ada lagi. Belum ada? Heeh. Oke, aku mau nanya. Dari loker-loker yang biasa kamu lamar, paling sering kamu terhenti di tahap apa? Terhenti di tahap interview. Interview HR atau user? User. Oh, user. Iya. Posisi yang kamu lamar itu sesuai dengan background pendidikan atau pengalaman kerjamu sebelumnya nggak? Em, sesuai sama jurusan. Sesuai sama jurusan. Tapi kamu udah Iya. punya pengalaman kerja belum? Baru pengalaman magang sih, Pak. Belum kerja yang full time. Masih internship. Oh, internship. Nah, Iya. loker yang kamu lamar dengan internship tadi itu relevan nggak? Selaras nggak? Em, belum sih. Belum belum selaras. Oke, oke. User adalah orang yang akan menjadi atasanmu, baik atasan langsung atau enggak gitu. Misal kamu staff bisa diinterview supervisor, TL, asmen atau manajer gitu. Bisa atasan langsung atau enggak. Tapi nanti kamu akan banyak berinteraksi dengan beliaunya. Nah, pada saat Hmm. wawancara dengan user, silakan sampaikan hal-hal yang sifatnya umum yang mungkin di interview HR udah ditanya, mungkin akan ditanya lagi ke user. Tapi untuk hal-hal teknis kamu juga bisa menyampaikan secara lebih detail, ya kan? Nah, di Hmm. sini sebenarnya kamu harus bisa secara cepat gitu ya membaca tipe usernya ini bagaimana, informasi yang dia cari itu apa. Karena yang namanya interview dengan user itu tidak hanya sekedar menyampaikan apa yang pernah kamu lakukan dan bisa kamu lakukan. User juga nanti akan membayangkan bahwa kalau kamu, nih Ivo nih, kalau join nih di kantor ini, kan ibaratnya aku udah punya tim ya gitu. Kira-kira kamu Iya. bisa nggak nih menyesuaikan diri dengan tim yang ada, dengan pola yang ada? Kira-kira kalau diajarin cepet nangkep nggak? Kira-kira gaya komunikasinya cocok nggak? Kira-kira dia orangnya gini-gini nggak? Kira-kira dia bisa ini itu nggak? Gitu. Bisa diajarin cepet nggak? Bisa handle ini itu nggak? Kayak gitu. Nah, user itu udah terbiasa untuk melakukan hal-hal semacam itu gitu kan. Nah, ini kamu harus bisa meyakinkan itu. Caranya gimana? Tadi, silahkan perbanyak referensi dulu terkait dengan pertanyaan yang biasa muncul, baik di HR atau di user. Nanti tinggal Hmm. perdalam lebih dalam terkait dengan posisi yang kamu lamar itu. Karena user biasanya akan menggali ke arah sana saja, semacam itu. Oke? Nah, itu nanti dicoba beberapa kali. Aku pasti yakin bahwa hasilnya nanti pasti akan berubah gitu. Yakinkanlah user ini bahwa kamu tuh punya Hmm. sesuatu yang menarik gitu. Nah, aku kan belum tahu nih gaya komunikasi kamu gimana. Paling nanti di sesi detail kita akan lihat dulu gitu. Apa yang akan terjadi pada saat kamu menyampaikan Hmm. sesuatu secara lisan. Karena pada saat Oh, kamu iya, Pak. sudah diundang sampai interview user, CV dan dokumen yang kamu kirimkan ini kan kamu menyampaikan secara tertulis. Iya. Interview itu kan menyampaikan secara lisan. Nah, Hmm. harapannya adalah kalau interview ini dulu deh, dari dokumen aja udah menarik, kamu diberikan kesempatan ke Hmm. selanjutnya, harusnya pada saat lisan itu juga harus semenarik waktu ditulis kan gitu. Gitu. Nah, nanti dicek lagi tuh. Iya. Banyak praktek ke arah sana. Dan aku Oke. pengen kasih saran juga, mungkin sebagai penutup ya, karena kamu nggak ada pertanyaan lagi, bahwa silahkan gunakan semua channel, semua platform info locker gitu. Website Hmm. perusahaan, LinkedIn, job portal, dan lain-lain gitu ya. Silahkan kamu akses semua setiap hari. Akseslah tiap hari. Kirim lamaran dalam jumlah cukup banyak, nggak apa-apa. Karena sumbernya banyak gitu. Masing-masing lima Iya, Pak. lima 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 udah 20-an gitu. Teman-teman di grup bisa 20 sampai 30 per day gitu. Silahkan lakukan itu Hmm. rutin. Nah, nanti tinggal hasilnya gimana,
coba nanti setiap lamaran yang dikirim kamu rekap, terus nanti kamu Hmm. bikin raportmu sendiri, dievaluasi, nanti dikonsultasikan dengan ya orang yang lebih tahu gitu, ya seniormu atau di rumah kamu ada siapa, ada teman siapa, Hmm. sama aku boleh, sama orang lain boleh Hmm. gitu. Biar nanti ketahuan bahwa oh ini yang aku harus pertahankan, ini yang harus aku tingkatkan, ini yang harus aku bisa karena aku sama sekali nggak tahu ya gitu. Oke, ke arah situ ya, Oke, Eko Pak. ya gitu. Oleh sementara itu dulu di sesi general, kita masuk ke sesi detail. Oke.